Dia punya mimpi, jadi pemimpin tertinggi di dunia seni bela diri. Tapi bahkan nyamuk, yang hinggap di lehernya bisa bikin dia jatuh terkapar. Suara jatuhnya badannya yang besar banget bisa kedengeran sampai ke ujung negeri. Badannya rusak parah, dan gak bisa dipakai lagi. Tapi dia tahu suatu saat bakal ada orang yang datang dan menghancurkan seluruh murim. Orang ini benar-benar hebat dan bisa menyatukan seluruh murim. Orang tuanya juga meninggal karena kekacauan yang dia sebabkan. Karena itu, orang yang biasa aja dan lemah, kayak dia diterima jadi murid oleh 6 master dari sekte utama. Menghadapi pelatihan yang sangat berat, hidupnya lebih buruk dari kematian. Mereka mencoba menusuknya hidup-hidup, membekukannya, dan membakarnya. Semua itu bikin tubuhnya jadi kuat banget, dan semua ini adalah rencana gurunya, supaya dia jadi super kuat. Terus, dia dikirim ke masa lalu buat mengubah nasib dunia. Tapi dia gak nyangka bakal terjebak di tubuh Hyun yang gemuk dan gak bisa bela diri. Di masa sekarang, dia dirawat sama Jang Se-yum. Sementara Hyun mikirin gimana cara ngalahin pelayan sekte yang bikin semua kekacauan. Dia ingat kalau pertama-tama dia harus dapetin ginseng perawan sebelum pelayan itu, dokter dan orang yang ngurus Hyun terus-terusan berdebat soal kesehatannya. Dia gak bisa mikir jernih sampai akhirnya dia ingat kalau pelayan itu bakal dapetin ginseng perawan dalam 6 bulan. Dia harus bertindak sekarang. Dia langsung bangun bilang ke ayahnya kalau dia perlu jalan-jalan, ayahnya langsung nyuruh orang buat bawa kursi besar, yang paling besar yang ada. Orang-orang yang bawa kursi itu harus yang terkuat, tapi dia menolak karena dia pengen jalan sendiri. Tetep aja, ayahnya langsung manggil penjaga buat bantuin. Bikin adegan, yang bikin mata kakek itu berair. Dia belum pernah jalan sendiri, sejak umur 10 tahun. Hari-hari berikutnya, dia latihan keras banget jalan-jalan di halaman selama sebulan. Tapi badan seberat ton ini, masih nggak ada perubahan. Dia bahkan naik timbangan buat cek, tapi bahkan segerombolan babi naik pun nggak bikin Hyun bergerak sedikit pun. Tali di samping babi malah putus. Sementara Hyun coba ingat nama pelayan yang bakal bawa kekacauan. Pengikutnya coba hibur dia, bilang kalau nurunin berat badan gak bisa instan. Perlu fokus sama diet, kurangin gula dan tambah protein, terus olahraga buat kuatkan otot. Situasi tuan muda ini mungkin butuh waktu lama buat stabil. Tapi Hyun gak peduli. Dia cuma pengen inget nama pelayan yang gak tahu terima kasih itu. Kayaknya Hyun lupa sama si pelayan waktu dia reinkarnasi. Tapi ya udahlah, dia bakal muncul di provinsi Anhui buat cari ginseng perawan. Mungkin dia bisa ketemu si pelayan pas lagi cari itu. Bayangin aja adegan waktu dia bakal tekan si pelayan dengan kekuatan supernya, dia ketawa puas banget, ngebayangin setelah ngurusin si pelayan, dia bakal punya hidup tenang. Mimpi banget, hahaha, anak buahnya mikir dia udah gila gara-gara efek samping diet yang terlalu cepat. Dia kaget banget sama perubahan mendadak itu, dan langsung lari buat manggil dokter. Dia langsung bawa Zhang tua lari ke arahnya, Zhang Xiong, yang waktu umur 30 ikut ujian buat jadi dokter pribadi kaisar. Dia lewatin serangkaian tes keren buat jadi dokter saat itu juga. Di usia 50, dia dapat pencerahan dan bikin teknik pengobatannya sendiri. Ini jadi penyelamatnya dan kunci buat bikin dia keren dengan tubuh atletis. Dia tanya bisa gak nyiapin berbagai jenis obat penurun berat badan dengan cepat. Orang yang sangat senang itu bilang kalau ini memang bisa dilakukan. Jadi dia tanya lagi bisa gak selesai dalam 6 bulan. Tapi butuh waktu 3 tahun buat itu, dan dia harus olahraga. Hyun membunuh nyamuk di leher dokternya, sambil menyebutnya penipu. Tapi dokternya punya ide buat bantu dia cepat kurus. Kalau gak bisa jalan di darat, jalan aja di bawah air. Akhirnya, dia sampai di sungai terdekat. Orang-orang yang bawa dia ke sana udah capek banget. Hyun pelan-pelan membungkuk masuk ke air. Dia pikir jalan di bawah air bakal bikin badannya rileks. Tekanan di tulang dan ototnya bakal berkurang. Tiba-tiba, dia terpeleset dan jatuh ke air yang dalam. Kayaknya dia bakal mengapung karena perutnya yang besar kayak balon. Tapi tiba-tiba, dia tenggelam kayak kapal selam. Dan pengikutnya belum bereaksi, mikir dia lagi senang berenang. Tapi pengikutnya gak tahu kalau dia sekarang kayak kapal selam tanpa oksigen. Pengikutnya pikir dia punya potensi jadi perenang profesional. Sampai pengikut lain memperingatkan kalau sungai ini mungkin punya turunan lebih curam dari yang dikira, dan dia bisa tenggelam kayak kapal selam. Pengikutnya lihat air tanpa ngerti. Tapi sekarang dia sadar kalau tuannya tenggelam. Dia panik dan lari buat nyelamatin. Tapi pada dasarnya, orang biasa kayak mereka gak bisa bawa tubuh besar Hyun ke tepi. Sementara itu, Hyun muda mulai kehilangan tenaga. Ingatan waktu dia masih umur 2 tahun tiba-tiba muncul jelas di kepalanya. Dia pernah ngalamin hal-hal yang serem banget. Ibunya meninggal demi ngejagain dia. Di momen itu, ada cewek yang narik dia ke pinggir sungai, nyelamatin hidupnya. Iya makasih banget. Beneran, makasih. Iya. Akhirnya mereka bisa balik ke rumah. Waktu itu, pelayan keluarga lagi dimarahin abis-abisan sama ayahnya Hyun.
Tapi setelah tahu ternyata semua ini gara-gara si dokter, si pelayan, yang hampir mampus dibikin sama ayahnya Hyun. Akhirnya jelasin semuanya. Ternyata si cowok muda itu sedih banget karena ditolak, terus mutusin buat nurunin berat badan. Terus dia bilang soal metode diet di dalam air, yang katanya manjur banget. Tapi kakaknya Hyun, cewek yang nyuruh pembantunya buat nyelamatin dia di air terjun waktu itu, mengatakan kalau sebenarnya tidak perlu masuk terlalu dalam ke air terjun untuk menurunkan berat badan. Sekarang di kamar Hyun, dia bangun lagi dan melihat kakaknya yang cantik. Dia hampir tidak percaya kalau gadis cantik itu adalah kakaknya. Jelas, dia gemuk dan bodoh, tapi punya kakak yang sangat cantik, luar biasa. Pelayan kakaknya bertanya apakah dia bisa bantu Hyun untuk bangun. Hyun pikir itu mustahil buat dia sendiri, tapi ternyata dia dengan mudah mengangkat Hyun dan bilang kalau itu gampang banget buat dia. Keesokan harinya, Hyun dibawa ke tempat program penurunan berat badan, dan para bawahannya sangat senang. Jelas aneh kalau semua orang senang mengangkat seseorang seberat gajah. Sesampainya di lokasi, semua orang lagi bikin kolam renang bintang 5 buat dia. Ini jelas ide dari kakak perempuannya. Jadi dia nggak perlu lagi ke sungai yang berbahaya. Tapi Hyun merasa ini aneh banget. Tapi pas dia lihat kolamnya udah siap, Hyun jadi seneng banget. Orang-orang yang lihat dia jalan ke kolam juga kelihatan senang dan kasih selamat. Mereka jelas udah keringetan banget cuma buat hal yang kayaknya nggak penting ini. Jadi, gimana bisa ini jadi seru? Dia juga nanya ke pelayannya yang baru datang tentang ayah angkatnya, kepala keluarga. Yang keren adalah, menurut pelayannya, si bodybuilder tua itu kelihatan mempesona di matanya. Jadi, orang itu bilang, kalau si pemimpin keluarga adalah murid hebat yang dikagumi semua murid lain. Itu bikin dia jadi simbol kemurnian dan integritas. Tapi menurut Hyun, ayahnya cuma orang tua genit. Pelayan bilang, setiap kali ada kelaparan, dia buka gudang dan bantu semua orang dengan bagi-bagi makanan dan baju. Semua orang di kota hormat sama dia. Hyun langsung sadar, dari kecil dia cuma bikin ribet. Tapi dia juga ngerti, meski dia nggak ngapa-ngapain, jadi anak pemimpin keluarga, tetap bikin dia punya makanan dan hidup yang enak ke depannya. Dia ketawa keras-keras, bikin orang-orang bingung. Besoknya, kolamnya sudah siap. Hyun langsung lompat ke air, bikin ombak gede banget yang nyebar ke seluruh dunia. Dia juga minta penjaganya siapin bola batu besar, buat diikat ke kakinya dan mulai latihan. Orang itu lakuin sesuai permintaan, jadi setelah ngikat ke kaki Hyun, dia lempar bola batu itu sekuat tenaga, bikin Hyun melayang ke udara. Bukannya kolam ini harusnya cetek kayak kolam anak-anak? Hyun kelihatan kayak Titanic tenggelam ke dasar danau. Dia mau latihan energi dalam, yang lebih mudah buat para ahli air. Untuk mencegah hal ini, para gurunya mengembangkan metode latihan energi dalam yang disebut teknik pembinaan energi spiritual jantung. Alih-alih menyalurkan energi ke inti, teknik ini fokusnya ke jantung. Bukan pakai jalur energi, tapi pembuluh darah buat mengalirkan energi sesuai latihan. Akhirnya dia berhasil menggantikan energi dalamnya. Latihan energi dalam mulai mengalir lewat kakinya. Dia bisa merasakan aliran air dan mengendalikannya untuk keuntungannya. Lalu dia pakai jurus paling kuat dari teknik pukulan terkuat Shaolin, yaitu pukulan misterius 100 kaki, yang menghantam permukaan air, dan bikin kekacauan hebat. Setelah itu, dia lanjut latihan bawah air dengan semangat tinggi, memanfaatkan semua ilmu yang udah dia punya. Cepet banget kemajuannya. Tekniknya udah dikuasai dalam waktu sebulan aja. Waktunya balik. Pertama-tama, dia mau cek berat badan. Dia minta pelayannya siapin timbangan. Kalau beratnya nggak turun juga, gimana dia mau ketemu gurunya kali ini? Setelah deg-degan, ternyata, berat Hyun yang besar itu udah turun sedikit. Kali ini talinya nggak putus kayak sebelumnya. Dia ketawa puas dan seneng banget. Pelayannya ngakuin kalau awalnya dia sempat ragu. Sekarang Hyun harus cepet jadi kuat, biar bisa ngalahin pelayan kekacauan. Jadi dia makan semua yang ada, terus meditasi sebelum makanannya benar-benar habis dicerna. Dia ulang itu berkali-kali. 2 bulan berlalu. Dia sekarang ada di dasar kolam, lalu dia pakai teknik telapak tangan, bikin air di permukaan jadi bergejolak banget. Pembantunya nggak percaya sama yang dia lihat, jadi dia bilang gimana bisa si sombong itu ngelakuin itu. Saat itu ada yang datang dari belakang tanya siapa yang dia sebut babi. Itu adalah kepala keluarga yang marah banget. Dia pengen banget menghukum pembantu Hyun saat itu juga, tapi pengawal pribadi kepala keluarga nyuruh prajurit buat bawa pembantu Hyun pergi. Bukan buat ditangkap, tapi biar dia istirahat setelah semua usaha yang dia lakuin buat tuan muda. Orang itu nangis bahagia. Ayahnya seneng banget anaknya baru aja bikin air melayang di udara pakai seni bela diri telapak tangan. Anaknya jago banget dalam teknik bela diri. Walaupun sebenarnya dia pengen Hyun lebih fokus ke sekolah, tetap aja dia bakal dukung kalau Hyun mau latihan bela diri. Terus wajahnya jadi serius lagi. Dia minta kertas dan tinta buat kirim pesan ke istana.
Besoknya, ayahnya ngasih Hyun buku panduan bela diri yang super keren, dan Hyun jadi serius banget, soalnya ini buku yang dikasih sama kaisar. Jelas banget kan, ayahnya punya pengaruh besar sampai bisa dapetin barang kayak gini. Ayahnya bilang, kalau dia baru-baru ini cerita ke kaisar kalau anaknya mulai latihan bela diri. Jadi kaisar langsung pilihkan buku panduan bela diri terbaik dari istana buat dia. Hahaha. Hyun gak tahu kalau ayahnya bisa berbuat sejauh itu demi mendapatkan ini. Si bapak tua kirim surat tiap hari ke kaisar, nanya apa kaisar lupa sama dia. Semua ini cuma buat dapetin perhatian kaisar dengan cara nyindir. Kayak orang lagi ngambek kan? Belum lagi, iparnya jadi pelatihnya dan bakal ngajarin bela diri langsung. Namanya Dam Chun Woo, suaminya kakaknya. Dia bahkan sombong bilang sekolah bela dirinya paling terkenal di provinsi ini. Mungkin, orang ini cuma murid dibandingin sama kekuatan asli Hyun, tapi dia nggak bisa nunjukin kekuatan aslinya sekarang. Jadi dia harus berlutut dan terima iparnya sebagai guru. Ayahnya terharu banget, matanya ke air terjun. Gimana anaknya bisa sepolos ini sampai lama-lama berlutut? Tapi sebenarnya karena dia nggak bisa bangun dan butuh bantuan iparnya. Hari-hari berikutnya, dia ikut latihan iparnya, tapi semua ini terasa kayak siksaan. Orang itu suka ngeledek, dan bahkan manggil dia paus pembunuh. Hyun jadi marah dan berani nantang gurunya, bilang kalau dia bakal buktiin, kalau dia udah ngerti prinsip dasar teknik itu. Dia pikir itu cuma bercanda, jadi dia ketawa, ketawanya kenceng banget. Tapi ketika Hyun ngejek dia, nanya apa dia takut, dia langsung setuju buat duel, terus dia tutup kekuatan dalamnya biar adil. Dia masih ngerasa kurang, jadi dia ikat tangannya sendiri sebelum mulai. Hyun aktifin teknik bertarungnya. Ini kelihatan kuat dan cepat, tapi tetap lambat karena badannya gemuk. Kakak iparnya juga kaget, kok bisa dia gabungin teknik bertarung gitu dengan alami. Kekuatan Hyun ada batasnya, jadi dia harus menang cepat. Dia dengan gampang ngejatuhin kakak iparnya, yang sekarang minta ampun, tapi tetap aja pingsan. Beberapa waktu kemudian, dia kesakitan banget sampai nggak bisa garuk kepala sendiri. Waktu dia minta istrinya yang juga kakaknya Hyun buat garukin kepalanya, dia seneng banget karena Hyun berprestasi. Dia selalu merasa Hyun itu jenius bela diri. Kakaknya nggak bisa menahan rasa senangnya. Suatu hari, Hyun lagi jalan-jalan di jalan. Belum pernah dia lihat orang-orang sebahagia ini. Ada pedagang dan juga anak-anak yang bermain di mana-mana. Jadi dia ingat masa lalu ketika mayat berserakan di mana-mana. Semua orang harus hidup dengan rasa lapar dan takut. Hamba kekacauan menghancurkan segala yang dilewatinya dan mengambil kedamaian semua orang. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Hyun, mereka berlari ke arahnya penuh kekaguman. Apakah benar tuan muda ini berjalan dengan kakinya sendiri? Semua orang benar-benar kagum, dan segera memberinya banyak hadiah, bahkan makanan enak. Dia cuma jalan-jalan, tapi warga membuatnya semakin berat. Kebaikan mereka begitu besar, sehingga dia tidak bisa menemukan cara untuk menolak. Tapi dia lebih bertekad dari sebelumnya untuk menyelamatkan dunia bela diri ini. Orang-orang baik ini tidak pantas mati seperti ini. Pada saat itu, dia sadar kalau ada seorang master bela diri yang lagi mengawasinya. Master bela diri yang tersembunyi itu melihat kalau pria gemuk itu balik menatapnya. Tapi dia pikir mungkin dia cuma berlebihan, mana mungkin pria gemuk yang tidak melakukan apa-apa bisa menyadarinya. Tapi Hyun tiba-tiba muncul di belakang pria itu ingin ngobrol. Karena kaget, pria itu menyerang dengan semua kekuatannya, Hyun sampai terlempar meskipun beratnya bertonton. Kekuatan pria itu memang luar biasa. Hyun pingsan karena benturannya. Sementara itu, pria itu memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Begitu bangun, Hyun marah ingin balas dendam pada pria yang memukulnya. Orang-orang di sekitar penasaran apakah dia terluka, tapi dia pura-pura cuek, padahal jelas sekali itu sakit banget. Dengan ini, dia makin semangat buat latihan biar jadi lebih kuat. Sementara itu, ayah dan adiknya lagi ngobrol bareng. Ayahnya pengen ngelamar buat Hyun biar jadi jenderal terkenal. Tapi, kayaknya masih kepagian. Perubahan anaknya itu pasti ada hubungannya sama putusnya pertunangan dengan anak perempuan Namgung, cewek yang dari kecil udah gak mau nikah, dan pengen jalanin hidupnya sendiri di dunia bela diri. Ayah Hyun pengen cepet-cepet minta tangan cewek itu lagi. Orang-orang dari Namgung udah ada di dekat. Mereka masih mikir cara yang adil buat nolak Yang Hyun. Sementara itu, Hyun lagi menuju ke area pengemis bela diri buat cari info tentang Jin Sang si perawan. Tapi dia nyari lama banget dan gak nemu apa-apa. Ada orang yang jelasin, kalau udah lebih dari 20 tahun pengemis-pengemis itu hilang dari sana setelah kepala suku bangunin rumah buat mereka. Dia juga mau cari info tentang harta negara, siapa yang tahu di mana pengemis itu tinggal sekarang. Di waktu yang sama, tuan dari Namgung ada di area pemerintah provinsi buat ngecek catatan Hyun yang ada lamaran pernikahannya. Pengemis itu bilang kalau Hyun adalah anak angkat spesial. Jadi dia nggak bisa bisnis sampai dapat izin dari kantor pengemis pusat.
Itu karena kantor itu ngasih Hyun tingkat celestial. Karena dia anak kepala suku. Karena lawannya orang kaya dan berkuasa, Namgung langsung lempar tumpukan koin bilang dia bakal bayar berapapun harganya. Tapi itu masih belum cukup. Itu karena mereka tidak bisa menyalahi aturan urutan matriks pengemis. Lalu dia menarik kembali cincinnya, yang merupakan segel kaisar. Siapapun yang memiliki harta ini, akan mendapatkan perlindungan dari keluarga Namgung. Ini adalah harta yang sangat berharga. Di saat yang sama, Hyun juga tiba di area pengemis. Tapi geng ini terlalu mewah untuk disebut pengemis. Salah satu penjaga di luar bahkan memanggilnya gemuk, menyuruhnya pergi. Karena ada orang penting di sini. Tapi dia tidak peduli dan mencoba masuk langsung, karena dia adalah anak dari kepala keluarga. Tapi wajahnya dipukul oleh penjaga, dan dia dihina. Hyun benar-benar marah dan siap membalas penghinaan yang dibuat penjaga itu padanya. Tapi kali ini dia akan membalas dengan pukulan. Setelah Namgung memberikan cincinnya ke pengemis. Akhirnya si pengemis kasih tahu info ke pria itu tentang Yeon Hyun. Dia mau baca, tapi tiba-tiba ada keributan di luar. Hyun lagi berantem sama penjaga itu. Dia harus ngaku, dia meremehkan si pria gemuk. Gimana bisa gerak secepat itu padahal beratnya ratusan kilo? Hyun bilang dia pakai pedang langit tak terbatas, tapi dengan kemampuan level rendahnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hyun cuma butuh minta maaf, dan dia bakal maafin. Tapi orang itu malah makin kesal setelah Hyun hina klan Namgung. Waktu penjaga Namgung itu cabut pedangnya buat ancam dia, Hyun langsung kalahin. Yang dia dengar cuma teriakan kesakitan dari penjaga Namgung. Meskipun begitu, Aisyah, Hyun angkat lagi orang itu sambil bilang bakal ngasih pelajaran yang benar, terus mulai tampar-tampar wajah si penjaga. Tiba-tiba ada yang teriak dari langit nyuruh berhenti, dan orang ini langsung mendarat di antara mereka. Hyun mundur, tapi orang itu nggak mau biarin dia kabur. Hyun langsung sadar, kalau orang itu jagoan bela diri brutal, jadi dia harus berhentiin dulu. Dengan badan gemuk, dia nggak bisa langsung lawan gaya brutal itu. Gaya brutal ini, seni bela diri yang ningkatin tenaga dengan putaran. Hyun pengen pakai putaran berlawanan buat balikin, tapi dia sadar yang di depannya sekarang adalah gurunya, dan jadi hilang fokus. Orang ini adalah ahli pedang yang ngajarin dia di kehidupan sebelumnya. Jadi Hyun udah kenal gerakan-gerakan ini, tapi ujung-ujungnya tetap kalah. Dia pikir si pria gemuk itu bukan orang biasa. Karena bisa menghalau kekuatan pukulan petir yang meledak. Hyun lagi berusaha bangkit, matanya berkilat penuh niat membunuh. Pria itu sadar dan mulai mendekat, tapi anak buahnya datang buat melindungi, dan akhirnya dia pingsan. Ini konyol banget. Kepala bagian pengemis yang keluar dari gedung akhirnya sadar kalau pria gemuk di depannya itu anak angkat kepala keluarga, jadi dia buru-buru bantu sambil teriak. Siapa berani nyakitin anak kepala seperti ini? Orang-orang langsung lihat ke Namgil muda dengan benci, yang kelihatan gak berdaya. Dia melihat ayahnya. Saat itu, dia paham semuanya, dan merobek buku informasi Hyun. Buku itu sekarang tidak ada gunanya, dan dia harus menghadapi amarah ayahnya. Kalau saja Namgung bukan calon menantu Hyun, dia pasti sudah dihukum. Kepala divisi geng pengemis juga berlutut untuk minta maaf, dan situasinya semakin parah. Lalu si pengemis juga bilang ke Namgung kalau dia harus berlutut dan minta maaf, karena orang di depannya ini, dihormati bahkan oleh seorang kaisar. Melihat itu, Namgung langsung ketakutan dan berlutut minta ampun. Tapi kemarahan ayahnya sudah mau meledak. Siapa yang berani menyakiti anak kesayangannya? Dia pasti bakal membayar dengan nyawanya. Pada saat itu, Hyun keluar dari pintu, tapi penampilannya agak aneh. Sepertinya kakaknya memaksanya untuk melakukan gaya rambut ini, supaya terlihat lebih ganteng. Kepala dari divisi pengemis melihat Hyun berjalan baik-baik saja, meskipun habis dipukul oleh anaknya Namgong. Hyun langsung menemui kepala keluarga Namgong, menyapanya. Juga bilang ke anak Namgong kalau dia adalah pamannya. Padahal usianya baru 17 tahun, Hyun sudah menunggu hari ini sejak lama. Soalnya, orang ini dulunya adalah gurunya di kehidupan sebelumnya, dan beberapa kali menamparnya. Meski rasanya sakit banget, Hyun tidak bisa melakukan apapun waktu itu. Dia tahu kalau di masa depan orang ini bakal jadi Raja Pedang, salah satu dari 6 orang suci di sekte utama. Sekarang Hyun akhirnya punya kesempatan untuk balas dendam dengan mencubit pipinya, dan bikin orang itu memanggilnya paman. Tapi tentu saja. Tame, boh. Dia seneng banget ketemu orang ini. Dia sampai nangis saking senengnya, karena mikir bisa balas dendam sekarang. Kenapa kamu suka nindas aku? Setelah itu, semua orang duduk buat ngobrol, sementara Namgung masih bingung gimana cara nolak kontrak nikahnya. Saat itu, Hyun dengan tenang menolak pernikahan ini, bilang kalau dia sibuk latihan buat nyelamatin dunia. Waktunya belum tepat buat nikah. Dia juga protes soal kontrak nikah yang dipaksakan dari janji sebelumnya tanpa persetujuan kedua pihak. Dia tahu kalau saatnya buat nikah belum datang. Tapi, setelah dengar ini,
Ayahnya kaget banget. Dunia bela diri itu banyak penjahatnya, ada pencuri di mana-mana, tentara bayaran yang suka bikin masalah. Dan jelas dia ngomongin Namyoung dan si pengemis. Mereka harus ngalah dan diem aja. Gak ada yang protes, jadi dia berdiri dan mulai pergi, bilang kalau urusan pernikahan udah dianggap selesai karena dua-duanya setuju. Pas itu, dia manggil ketua geng pengemis, katanya mau ngobrol dikit. Dia pengen tahu soal ginseng perawan, gimana kabar dunia bela diri sekarang, dan para master kuno dari garis keturunannya. Dia mau balas dendam atas apa yang udah mereka lakuin. Dia bakal bikin mereka ngalamin semua yang dia alamin di kehidupan sebelumnya. Dan pasti ada harganya. Matanya jadi licik pas dia sadar udah waktunya nerima murid. Terus kita balik lagi ke kolam, pelayannya nyuruh dia balik dan istirahat di kamarnya. Tapi Hyun kayaknya nggak peduli, sampai adik perempuannya yang cantik bareng pelayannya datang ke situ nyuruh dia istirahat. Penjaga Hyun melihat wanita kayu bersama saudara perempuannya, dia jadi sangat tergila-gila. Wanita itu tampak seperti traktor berkaki dua. Saudara perempuannya tahu kalau dia berniat pergi ke Mirim, bertanya apakah dia lupa apa yang terjadi pada ibu mereka. Dia tahu ibunya meninggal karena punya urusan yang belum selesai di Mirim. Hyun hanya bertanya apakah saudara perempuannya menganggap dia terlihat seperti orang yang tidak dapat dipercaya dan lemah seperti itu. Ini membuatnya terkejut. Dia menegaskan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi lagi pada klan mereka, karena dia tidak akan membiarkannya. Saudara perempuannya sangat senang mendengar ini, mengatakan dia bukan anak kecil lagi. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia membelai tuan muda kita yang gemuk, mengatakan dia sudah cukup tumbuh. Mungkin tumbuh ke samping. Kenapa saudara perempuannya yang manis jadi sangat ramah padanya? Ini semua sangat aneh. Atau inikah yang disebut keluarga? Setelah beberapa lama, air kolamnya mulai bergoyang. Ada seseorang yang lompat keluar, dan bilang kalau waktunya sudah tiba. Pelayan buru-buru, nyuruh tuannya hati-hati. Apakah akhirnya kita akan melihat perubahan Hyun? Tokoh utama kita berubah jadi pria gempal. Lihat deh orang ini. Musim dingin datang, dan kita balik ke istana ayahnya, di mana si orang tua bilang dia jangan pergi keluar karena terlalu kurus dan bisa kebawa angin. Tapi dia tetap pergi. Karena dia harus melatih anaknya, Namgung. Jadi dia bangun dan bilang mau ke rumah pamannya di provinsi Anhui lalu pergi. Saat itu dia lagi di kamarnya, beresin baju. Dia senang akhirnya bisa bebas dan pengen pergi, tanpa ada yang kenal. Tapi dia nggak tahu, ada kereta besar yang disiapkan dengan lebih dari 20 penjaga. Di luar, kelihatannya semua orang siap-siap mau pergi. Tapi semua orang ini malah bikin ribet buat dia. Jadi dia dapat ide. Dia ajak semua orang buat minum bareng di dalam, bilangnya nanti baru berangkat besok. Kakaknya kepikiran buat pamitan sama dia. Sampai tiba-tiba dia dengar suara kakaknya dan beberapa orang mabuk. Dia putuskan untuk menunggu di luar. Saat itu, penjaga sudah kena racun dari Ken. Bukan alkohol, tapi zat yang bikin energi tubuhnya habis sementara. Mungkin dia nggak bakal bisa gerak sampai pagi. Itu racun yang bikin lumpuh, dikasih dokter buat jaga-jaga. Dia mau pergi pas adiknya datang. Dia peluk kakaknya, dan bilang supaya hati-hati, jangan ambil resiko. Kalau capek atau takut, bisa pulang kapan aja. Dia dan ayahnya bakal selalu nunggu di rumah. Jadi dia ambil kuda terbaik yang diberikan oleh kaisar di kandang dan berangkat dalam perjalanannya. Besoknya, dia sampai di desa kecil, tapi orang-orang masih mengira dia penjahat, minimal pencuri ayam. Dia harus menyamar jadi petugas yang dikirim oleh klan Yu, bilang kalau dia datang ke sini cari sesuatu buat anak majikannya. Jadi dia tanya, apakah mereka pernah lihat batu yang memancarkan cahaya merah di gunung ini, tapi mereka bingung. Seorang kakek bilang, kalau dia pernah lihat beberapa kali waktu jalan-jalan di gunung saat matahari terbenam. Dia bilang kelihatannya seperti cahaya merah yang dipantulkan matahari terbenam. Bersinar kayak sinar merah. Cepat-cepat dia nanya ke pria itu, tempat ini di mana sih? Dan ternyata lokasinya di dalam gunung yang namanya Pagoda Mountain. Pria itu bilang, sebaiknya jangan ke sana. Itu wilayah kelompok 9 naga. Dan mereka bukan perampok biasa, mereka super kejam. Tapi ini malah bikin Hen yakin, kalau ini tempat yang benar. Jadi dia minta bapak tua itu buat nuntun dia ke kelompok 9 naga. Awalnya bapak tua itu takut, tapi ngelihat tampang Hen yang memelas dan hampir nangis, dia akhirnya setuju. Jadi mereka jalan deh ke dalam hutan. Akhirnya mereka sampai, tapi Hen gak bisa bikin bapak tua yang nuntun dia dalam bahaya. Jadi kalau dia tanya arah, orang itu nunjukin tempatnya dan bilang kalau nanti dia bakal dapat hadiah yang bagus. Pas matahari terbenam, cahaya merah bersinar. Itu ginseng perawan, dia gerak cepet banget, nyebrang sungai. Dia mikir mau berantem di bawah air kalau ketahuan. Dalam situasi ini, dia punya keunggulan. Akhirnya, dia sampai di markas 9 naga, tapi dia gak mau pakai kekerasan. Jadi dia mulai nyebarin energi spiritual buat cari ginseng perawan. Tapi,
Bukannya nemu barang itu, dia malah lihat perampok mukulin cewek, dan pas anaknya mulai nangis, orang itu mulai ngejar dia. Tadi Hyun sempat ragu mau nolongin mereka, tapi akhirnya dia memutuskan buat ikut campur. Dalam sekejap, pria itu udah tergeletak nggak bernyawa di tanah. Hyun sebenarnya nggak niat buat terlibat, tapi pas lihat anak kecil sama ibunya, dia mutusin buat bantu mereka sampai akhir. Setelah itu, makin banyak penjaga yang muncul dari gubuk dekat situ. Jelas banget. Jagoan kita yang berkulit longgar itu bikin mereka semua tidur. Setelah ngebuangin mereka ke kabin dekat situ, dia nyadar ada beberapa warga lain di dalam. Di titik ini, dia ngerasa nggak ada pilihan lain, selain bantu mereka juga. Tapi orang-orang itu, karena gugup, kelihatan nggak terlalu rasional. Jadi, dia memutuskan untuk menjadikan ibu si anak sebagai pemimpin yang akan membimbing orang-orang. Saat ini, rencana sudah diatur. Ketika salah satu penjaga masuk ke kabin untuk mencari teman-temannya, dia melihat teman-temannya tidur nyenyak di lantai, langsung menyadari bahwa orang-orang itulah yang melakukannya. Saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, sudah terlambat. Orang berkulit tebal itu memukul lehernya. Jadi, pria itu pun tidur bersama teman-temannya. Saatnya melanjutkan rencana. Targetnya adalah pos penjagaan utama. Pria gemuk itu melintasi area tersebut dalam sekejap mata. Dengan cepat, dia sudah berada di bawah pos penjagaan. Di satu tangan dia pegang obor. Di tangan satunya lagi dia bawa tinju. Dia isi banyak mana ke serangannya, terus dia hajar sekuat tenaga ke pos penjaga, sampai pos penjaga itu roboh bareng sama orang yang jaga. Orang itu bener-bener gak nyangka, haha. Orang-orang dari jauh gak percaya lihat ini. Tapi mereka cepat ingat kalau ini adalah sinyal buat lanjut ke rencana, semua harus segera kabur dan lari. Ada juga yang kelihatan lewat dengan kecepatan super. Ini orang berkulit mati yang bawa obor, dia datang ke sini, buat bakar salah satu kabin. Dia punya rencana buat bikin tempat ini jadi kacau. Di kabin sebelah, beberapa bandit lagi tidur. Tiba-tiba, mereka kebangun karena cahaya terang. Soalnya, beberapa kabin udah kebakar. Tokoh utama muncul di pintu kabin mereka, ngaku-ngaku sebagai si pembakar. Pria kurus dengan kulit kendor. Dia bakar kabin itu, juga beberapa lainnya sambil lari-lari menghindari banyak masalah. Gak lama, sekelompok bandit nemuin dia. Pilihan terbaiknya sekarang adalah kabur. Tapi dia cepat dikepung orang lain. Dia gampang menghindar dari serangan, dan langsung bikin orang itu pingsan. Pria dengan kulit longgar itu nggak bisa dihentikan, kayak kilat yang jatuh dari langit. Dia melintasi desa itu, malam itu. Ada dua penjaga di gerbang, yang langsung tertarik sama batu kecil yang dilempar. Pas dia nunduk buat ngambil batu itu, dia lihat kilatan terang di belakangnya. Baru deh si penjaga yang bodoh itu sadar, kalau tempat yang harusnya dia jaga sekarang kebakaran. Jadi mereka lari buru-buru buat bantu. Di saat itu, semua yang ngumpet di gerbang manfaatin kesempatan buat kabur. Ibu gadis itu cuma bisa berharap kalau pejuang dan penyelamatnya bakal keluar dengan selamat dari kekacauan ini. Jadi dia lari sekuat tenaga menuju kebebasan. Tuan kulit longgar kita lari sekencang-kencangnya lewat desa biar orang-orang lihat dia. Tapi lama-lama dia mulai capek. Baru deh dia sadar ada orang di sampingnya siap mau nyerang. Orang itu cepet banget, jadi tuan kulit longgar gak sempat menghindar. Dia kena pukul tepat dan terbang beberapa meter. Si batu nanya siapa orang asing ini, tapi karena tuan kulit longgar gak jawab, dia dikerubutin musuh-musuh lain. Mereka bahkan meledek dia pakai perban karena jelek. Para penjaga mulai datang dari segala arah. Dan pukulan terakhir yang dia terima, bikin dia sakit parah. Batu itu nyuruh anak buahnya buat matiin api, sementara dia coba ngajak si penguasa kulit longgar buat gabung sama dia. Dan duduk sebentar buat ngisi ulang energi spiritualnya. Lagi duduk gitu, dia tarik napas panjang. Nyari orang berbakat buat jadi perampok ternyata susah banget. Dia mikir, yang punya kekuatan dan lincah sangat dibutuhin. Pemimpin perampok mulai curiga sama kelakuan si penguasa kulit longgar. Apa dia terlalu banyak meditasi sampai nggak peduli sama mereka? Gak lama, dia akhirnya pulih. Energi spiritualnya jadi menakutkan, terus dia nanya. Kenapa serigala mau melayani anak anjing? Pemimpin saat itu langsung nyuruh anak buahnya maju buat ngadepin dia, kayak mau bikin dia habis. Sekali pukul, topengnya jatuh. Dan mereka lihat ternyata dia jelek banget karena kulitnya kendur semua. Pertarungan terus berlanjut. Hyun gerakannya cepet banget. Dan meskipun mereka nggak kuat, mereka kerja sama dengan baik. Dengan kerja bareng, akhirnya mereka bisa nyampe ke si bos, kulit kendur, mukul dia sampai jatuh ke tanah. Bahkan singa sendirian pun bakal kalah sama sekumpulan hiena yang udah terbiasa bertarung. Sekarang dia sadar, kalau udah nggak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk mengubah gaya bertarungnya. Dia mulai bergerak lebih ringan dan agak ceroboh. Lalu dia mengaktifkan Immortal Step of the Eight Drunks untuk dengan mudah melewati para penjaga. Bahkan pemimpinnya terkejut dengan cara dia bergerak. Dia berubah lagi, menggunakan teknik Shadowless Flight.
Dia bergerak secepat kilat menuju pemimpin itu. Mereka saling bertukar pukulan dalam sekejap, tapi Han tahu itu hanya permukaan saja. Pemimpin itu tidak akan mati hanya karena itu. Sekarang kekuatannya habis, dia hanya bisa jatuh langsung dari tebing untuk melarikan diri. Saat dia jatuh dan berpikir dia masih belum sebanding dengan mereka semua, Han berpikir dia akan kembali untuk memenggal kepala mereka semua. Lalu dia hilang dari tebing sambil nunjukin jari tengah. Ini bikin The Rock jadi marah banget dengan penutup mata. Dia nyuruh anak buahnya buat ambil tubuh si Lord Kulit Longgar dari bawah tebing. Tapi nggak lama, salah satu anak buahnya datang kasih peringatan. Ternyata orang-orang yang mereka sandera udah hilang. Ini bikin si botak makin marah makin pengen musnahin si Lord Kulit Longgar. Di momen ini, pas jatuh dari tebing, dia malah ambil kesempatan udah di neraka buat nyelam kepala duluan. Tujuannya biar mendarat sehalus mungkin. Dia harus mendarat lembut di air. Akhirnya dia meninggal kelihatan kayak sekrup. Ketakutannya adalah, dia akan jatuh ke tanah, dengan kecepatan yang ditentukan oleh tinggi jatuhnya. Akhirnya dia berhasil berhenti, tapi segera dia mulai tertarik ke bawah lagi, dan kali ini bukan karena berat badannya. Sekali lagi dia tenggelam seperti Titanic. Setelah ditarik arus cukup lama, dia akhirnya keluar di sebuah gua di sisi lain. Saat itu dia cuma pengen istirahat karena capek banget setelah pertempuran besar, tapi tiba-tiba energi dari hatinya mulai bereaksi terhadap sesuatu. Hatinya nyuruh dia bergerak maju untuk segera menemukannya. Dia akan menemukan ginseng perawan. Setelah beberapa saat berenang melalui gua, pria dengan kulit longgar itu kaget banget sama yang dia lihat. Di depannya ada ginseng perawan, tanaman cantik yang memancarkan aura. Hyun senang banget sampai nangis. Dia juga ingat kata-kata pengemis yang bilang bakal gampang nemuin ginseng itu. Mungkin pas dia balik, dia bakal marah ke pengemis itu. Tanpa buang waktu lagi, dia langsung ke ginseng itu dan mencabutnya dari tanah pakai tangan. Ini, beneran barang legendaris yang disebut ginseng perawan, dan sekarang udah di tangannya. Dia bahkan sempat lihat-lihat sekitar, buat pastiin ini bukan jebakan. Bahkan pelayan kekacauan pun gak bisa lebih cepat dari dia buat ambil barang ini. Pas lagi beratnya 1000 pound, dia makan ginseng dengan seneng banget. Tiba-tiba, energi spiritualnya naik, bikin dia seneng sampai gak bisa berhenti makan tanaman itu. Duduk buat meditasi, pria dengan kulit longgar itu bahagia banget. Sekarang dia bakal ngalahin semuanya. Balik ke desa, pelayan Hyun lagi cari info soal tuannya yang pernah lewat situ. Tapi karena pria kulit longgar itu pakai nama palsu, pelayan itu gak bisa nemuin dia. Tapi dia gak di sini karena mau balik ke rumah besar si patriark waktu dia tidur dalam kemalangan. Pas banget ada orang masuk lewat pintu sambil teriak-teriak. Orang ini ternyata ayah dari pria gemuk yang tadi marah. Pas tahu kalau pelayannya lagi tidur, dia mulai mukulin sambil bilang bakal bikin pelayannya tidur selamanya. Aku ngerti deh maksudnya. Ini alasan kenapa si pelayan ada di desa, ini cari-cari Hyun. Beberapa waktu kemudian dia nemuin kuda si pria gemuk, dan mulai nanya-nanya ke anak kecil di situ, soal di mana pemilik kudanya sambil nangis-nangis. Setelah tahu kalau si pemilik kuda pergi ke Gunung Pagoda, yang banyak penjahatnya, dia makin nangis. Ngebayangin tuannya lagi dipukulin penjahat, dia lari terburu-buru. Sekarang di tengah hutan beku, hujan turun deras banget. Para penyintas dari desa itu lagi lari-lari sambil nyari desa terdekat. Ada seseorang sembunyi di balik pohon. Orang ini adalah pemandu yang bawa Hinan ke tempat ini, dan sekarang nunjukin jalan ke desa buat mereka. Wanita itu berterima kasih atas kebaikan pria itu. Si kakek nanya apa dia lihat seorang pemuda yang dibalut perban di sekitar sini. Tentu aja, pria itu ngomongin tentang penyelamatnya. Dan dia tahu kalau pemuda itu udah berkorban dengan tinggal di belakang bersama beberapa bandit gunung. Sekarang di dekat air terjun, para penjaga lagi marah banget, karena mereka gak bisa nemuin pria yang kulitnya longgar itu. Tiba-tiba, salah satu bandit nunjuk ke arah air terjun. Ada seorang pria, keluar dari sana bilang dia hampir tenggelam. Orang-orang bingung gimana bisa dia muncul dari tengah air terjun. Pria itu malah bilang mereka menyelamatkan waktunya, soalnya dia memang mau cari para bandit. Tapi para bandit sama sekali nggak tahu siapa pria di depan mereka ini. Dengan gaya keren, dia singkirkan rambut dari matanya dan tanya apa mereka nggak nyari dia. Tapi para pria itu nggak tahu siapa dia, karena penampilan Han udah berubah total. Aku juga nggak yakin masih bisa panggil dia si pria kulit kendur. Hyun, saat itu, nyuruh mereka lepas baju dan kasih ke dia, soalnya dia kedinginan. Begitu para bandit nggak mau nurut, dia langsung tendang salah satu dari mereka di kepala dengan kekuatan super, sampai lawannya pingsan cuma dengan satu tendangan aja, tanpa pakai mana. Semua orang kagum dan gemetaran ketakutan, tapi Hyun malah ngeluh karena baju barunya jadi kotor banget, jadi dia butuh baju lagi. Dia ngomong ini sambil lihat para bandit yang gemetaran tahu kalau sebentar lagi mereka bakal tanpa baju. Oh, akhirnya kita punya tokoh utama yang keren dan ganteng. Akhirnya, mereka semua cuma pakai pakaian dalam dan gemetaran.
Hyun merasakan berat senjata barunya. Tiba-tiba dengan wajah dingin, dia memutuskan untuk mencobanya. Orang-orang yang gemetaran bahkan tidak menyadari apa yang akan terjadi. Lalu, sebuah kepala dipisahkan dari tubuhnya dengan sangat mudah. Sambil tertawa melihat situasi itu, Han bertanya, apakah mereka hanya akan berdiri di sana menunggu akhir mereka? Orang-orang mulai memohon ampun. Tapi Han bilang dia tidak mau. Dia sudah berjanji untuk memenggal kepala semua orang. Mereka semua lari ketakutan. Tapi sekarang sudah terlambat. Mereka semua kehilangan kepala dalam situasi ini. Akhirnya, perburuan pun dimulai. Semua orang di bawah gunung ditaklukkan hari itu. Tidak ada yang lolos dari genggaman Han. Dia bahkan sadar kalau baju barunya kotor lagi, jadi dia memutuskan buat pergi ke tepi sungai buat bersih-bersih. Tapi dia kaget banget waktu lihat bayangannya di air. Pria yang kulitnya kendur itu sekarang jadi kayak boneka Barbie laki-laki. Saat itu juga, dia sadar kalau semua ini gara-gara ginseng Virgem. Makanya para bandit gak ngenalin dia. Dia seneng sekaligus malu punya wajah secantik itu. Dengan wajah ini, dia jadi kelihatan kayak saudara kandung yang cantik. Tapi tiba-tiba, dia kaget dengar teriakan. Suaranya datang dari atas gunung. Di sana, pemandu tua lagi disiksa sama para bandit. Semua yang selamat tertangkap lagi saat proses berlangsung. Pemandu sebenarnya gak mau kasih tahu soal pria dengan kulit longgar itu, dan hampir dicambuk lagi. Tapi perhatian pria itu tiba-tiba tertuju ke salah satu bandit lainnya. Mereka penasaran kenapa ada pria berdiri di salju sambil menatap mereka. Saat itu, Hyun bikin gerakan aneh sambil jongkok di salju. Para bandit mulai mikir, apakah pria itu lagi nyendok salju dengan tangannya? Mungkin dia mau main, tapi lemparannya kayak bom. Dia dengan cepat menjatuhkan beberapa bandit cuma dengan bola salju. Siapapun yang berani melawan dia, langsung dihadapinya dengan kecepatan kilat. Para bandit hampir gak bisa lihat dia pas lagi manjat ke atas, terus dia turun dan meledakkan semuanya. Yang gak kena serangan ini cepat habis kena pukulan penghancur bulan. Cuma satu yang selamat dari semua kekacauan ini. Hyun nanya, apakah orang itu takut sama dia, tapi orang-orang bahkan gak bisa kenalin dia sekarang. Orang tua itu mulai batuk dan mengerang karena sakit. Ingat kebaikan pria itu yang menuntunnya lewat gunung. Dia jadi marah nanya apakah mereka yang melakukan ini. Pemuda itu mulai bohong bilang bukan dia, tapi dengan gerakan tombak aja orang itu udah terbelah dua. Yang selamat minta ampun sama Hyun. Tapi dia tidak ada di sana untuk menyakiti mereka. Tapi, untuk membantu pria yang pernah berbuat baik padanya, si pemandu segera sadar siapa yang ada di depannya. Hyun bilang ke pria itu untuk kembali ke desa. Menyadari pria itu bahkan tidak bisa bicara, dia mulai mengalirkan energi spiritual ke tubuhnya, dan perlahan membakar untuk menutup lukanya. Ini bukan perawatan terbaik, tapi ini yang bisa dia lakukan saat ini. Hyun bertanya, apakah ada yang bisa mengangkat pemandu itu? Lalu menyuruh mereka pergi ke desa tanpa menoleh ke belakang dan mereka pun melakukannya. Saat ini, Hyun bersumpah kepada langit bahwa dia akan membawa hukuman ilahi kepada para perampok gunung. Para penjaga di gerbang desa bandit bingung kenapa ada kilat di hari yang cerah saat musim dingin. Tiba-tiba, salah satu dari mereka kepalanya terlepas dengan cepat sampai dia gak sadar kalau dia sudah mati. Yang satunya lagi juga tewas dengan serangan yang sama. Hyun menarik napas dalam-dalam dan teriak keras, supaya si pria botak keluar dari tempat persembunyiannya buat bertarung. Dia gak akan kasih ampun sama makhluk-makhluk ini. Niatnya buat menebas dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia memotong para bandit seperti motong roti buat dioles mentega. Hari ini Hyun bakal menghapus seluruh klan ini dari muka bumi. Dia dengan cepat menebas beberapa bandit sekaligus, dan dengan sangat mudah, siapapun yang melihat adegan ini hanya bisa gemetaran ketakutan. Karena sebentar lagi, giliran mereka juga akan tiba. Tiba-tiba, Hyun hampir terkena panah. Geng pria botak itu sudah datang. Tapi ini yang ditunggu-tunggu sama pahlawan kita. Momen ini, dia harus lebih jago dari sebelumnya. Ini saat yang tepat. Suara yang sudah akrab dari pelayan liar terdengar. Dia bawa orang-orang ke sini buat hancurin kamp klan naga. Para penjaga menyerang bandit-bandit itu. Gerakan para pelayan juga lumayan oke. Bagaimanapun, dia memang petarung. Pemimpin botak itu memanggil anak buahnya buat bertarung. Mereka sih nggak takut bertarung. Tapi si botak malah memutuskan buat kabur. Kok bisa sih dia biarin musuhnya kabur dengan gampang gitu? Dia nggak percaya kalau pengejarnya begitu gigih. Sampai-sampai dia nggak ngenalin tampilan baru Han setelah operasi plastik. Tapi begitu lihat jari tengah diangkat, si botak langsung inget semuanya, dan jadi makin takut. Sekarang dia benar-benar ketakutan. Gimana bisa dalam semalam Han jadi sekuat itu? Dia sekarang lihat kekuatan besar Han. Ternyata dia benar-benar jagoan bela diri. Satu-satunya pilihan adalah berlutut dan minta ampun.
Kalau Hyun mau perempuan, makanan, atau bahkan emas, si botak bilang bisa kasih. Tapi kalau orang lain minta belas kasihan, apa mereka dikasih? Hyun lagi menghukumnya hari ini atas nama langit. Jadi dia melakukan apa yang harus dia lakukan di sini. Saat ini, seorang pelayan muncul, nanya, apakah dia baik-baik saja. Tapi dia nggak kenal orang di depannya sebagai tuan mudanya. Jadi dia tanya tentang Hyun, tuan mudanya, bilang kalau keluarganya benar-benar kumpulan orang bodoh, dan tuan mudanya sama kurang ajarnya kayak ayahnya. Dia juga ngomongin soal penampilan jelek si tuan muda dan sifatnya. Dia bahkan bilang, kalau belum lama ini, si tuan muda makannya kayak sapi. Hyun saat itu kepikiran buat ngabisin bawahannya. Tapi setelah tahu, kalau dia itu si tuan muda, langsung berubah pikiran. Bilangnya, selama mereka nggak ketemu, si tuan muda jadi ganteng banget. Terus dia bilang mereka harus balik atau patriark bakal habisin dia. Tapi Hyun belum selesai ngurusin master kaos. Jadi bawahannya ambil cambuk sakti yang dulu dia pakai waktu jadi pengawas. Tentu aja Hyun gak ada niat buat kerjasama. Jadi, dia coba kabur, tapi diikat sama pelayan. Dia ditarik balik dan coba menyerang pelayan yang membela diri. Kekuatan si tuan muda ini bikin semua orang kaget. Dalam beberapa bulan aja, tuan muda jadi kuat banget sampai bisa ngalahin mantan inspektur. Nyerang pertahanannya, dia bikin orang itu mundur beberapa meter, tapi langsung kaget kena serangan dari belakang. Para pelayan gak bisa melawan perintah kepala keluarga. Pertarungan ini hampir mencapai puncaknya. Semua orang serius banget. Di saat itu, pemandu tua datang. Dia bilang terima kasih ke Hen karena udah nyelamatin mereka, dan kasih tahu kalau para tahanan udah kabur dengan aman. Mereka benar-benar berterima kasih kali ini. Hen udah nyelamatin banyak orang. Saat Hen lagi sibuk pamitan sama pemandu tua, si pembantu ikat Hen tanpa dia sadari, dan bawa dia pergi sambil teriak-teriak. Terus Hen dipukul sampai pingsan biar gampang dibawa. Pembantu itu juga bilang, jangan sebarkan tentang aksi si tuan muda. Mereka harus manfaatin karena dia pakai nama palsu, soalnya kalau ada yang menonjol, bisa kena masalah, dan itu bakal menarik orang jahat ke Ken. Beberapa waktu kemudian kita lihat bagian dalam gua. Ginseng Virgimnya udah nggak ada lagi. Pelayan kaos ada di tempat itu nyari barangnya. Dia marah banget karena ginsengnya dicuri, sampai hampir tanpa sengaja ngebunuh semua bawahannya. Jadi, dia suruh mereka bawa pencurinya secepat mungkin dan bunuh semua keluarganya. Dia kehilangan barang itu dan sekarang dia lagi marah banget. Siapa cepat dia dapat, yang kalah nangis. Waktu Hyun akhirnya bangun, dia sadar kalau dia kelewatan kesempatan buat ketemu pelayan kaos di gua ginseng. Tapi pas makhluk kedua, yang namanya siput milenium muncul, kesempatan lain bakal datang. Sekarang, mereka sampai di kota Hefei. Kota ini besar banget dan keren abis. Dagang di sini beda banget dari kampung halamannya. Ada juga tempat-tempat seru buat turis. Waktu dia turun dari kereta, dia sadar kalau sekarang dia ada di depan gerbang kaisar. Pas mau lewat, dia dihentikan sama penjaga, tapi terus ada yang nyuruh mereka turunin senjata. Ternyata itu perintah dari ayahnya yang lagi nunggu di situ. Ngeliat ayahnya khawatir, dia pengen balas perhatian yang ayahnya kasih. Tapi dia malah diabaikan karena ayahnya gak ngenalin dia. Ayahnya mulai marah-marah ke pelayan, nuduh berani bohong dalam surat. Dia bilang begitu, karena Hyun seharusnya ada sama pelayan, sampai orang yang dipukuli bilang, kalau cowok di sebelahnya itu anak kesayangannya. Dia bahkan sempat lihat ke arah anak itu, tapi terus balik lagi mukulin pelayan, sambil nanya gimana bisa cowok ganteng itu anaknya. Hyun terus manggil orang tua itu ayah. Orang tua itu kenal sama suara Hyun dan nanya apa dia benar anak kesayangannya. Dia masih belum percaya sama yang dilihatnya. Berita itu cepat sampai ke istana Namgung. Kapten pasukan melapor kalau diceritakan ke orang-orang kalau pelayan orang tua itu yang menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya, Hyun sendiri yang menghabisi seluruh klan itu. Ini bikin Namgung yang tua terkesan dan penasaran, tapi dia masih nanya apa kaptennya nggak salah lihat. Kaptennya juga bilang, kalau buat bawa Hyun balik, semua orang harus kerja bareng buat nahan kekuatan anak itu. Tak lama, kepala keluarga ikut bicara, bilang kalau anaknya itu orangnya curigaan. Hyun itu pewaris masa depan dari klan besar dan juga lahir dengan bakat bela diri, ditambah lagi dia jadi kurusan dan makin ganteng. Intinya, yang anaknya lakuin sekarang itu kayak nggak mau ngeliat kenyataan dan lebih percaya sama gosip yang beredar. Makanya dia curigaan. Jadi si patriark bilang, dia bakal urus sendiri, urusan pernikahan mulai sekarang. Nah, saat ini, kita lagi ada di pertemuan antar patriark. Tentu saja, Sinan ada di tengah-tengah, karena dia yang jadi sasaran negosiasi. Ayahnya Hen bilang kalau Sinan harus ikut ujian ilmu bela diri, tapi Patriark Nangong langsung nimbrung bilang, kalau latihan kayak gitu, meskipun dia berbakat, paling banter cuma bisa jadi jenderal.
Ayahnya Han tanya, terus dia usul apa dong? Si kakek bilang kalau Shinan belajar ilmu bela diri sama guru yang jago, dia bakal lebih hebat dari jenderal, dan bahkan bisa jadi pemimpin yang nyelamatin negara. Dan membuat sejarah. Dengar kata-kata, selamatkan negara, bikin Han makin semangat. Ayah anak yang kagum itu bertanya beneran ada guru hebat kayak gitu. Namgung bilang mereka nggak perlu nyari-nyari. Dia sendiri mau ngajarin anak itu. Seorang pensiunan kepala keluarga Namgung, pedang raja bernama Namgung Changshin. Kalau suka videonya kasih like, dan jangan lupa subscribe di sini. Sampai ketemu lagi, dadah!